yang harus diemban selama di tahun 2022. Banyak hal yang mungkin menjadi catatan sejarah bagi saya terhadap teman-teman semuanya, baik dalam lingkup kepala sekolah maupun sampai dengan tenaga pendidik dan kependidikannya. Kalau saya merunut beberapa hal, misalnya sampai dengan ke teman-teman guru, ternyata ketika saya cek di bagian tenaga kependidikan, banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh teman-teman guru maupun kepala sekolah di tingkat Kabupaten Purbalingga di semua jenjang. Secara kelembagaan, organisasi atau satuan pendidikan juga banyak sekali yang telah diraih oleh teman-teman guru, kepala sekolah maupun siswa. Ini untuk tahun 2022. Kami beberapa waktu yang lalu coba berbincang dengan teman-teman di bagian di bidang teknik. Coba saya minta diinventarisir prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih. Dan ini pun saya yakin masih banyak kegiatan-kegiatan atau prestasi yang telah diraih oleh Bapak Ibu, para siswa-siswi kita atau jenjang sekolah kita yang mungkin belum sampai ke kami, dalam artian belum dilaporkan sampai ke Dinas Pendidikan. Saya berpikir masih seperti itu ya. Kadang prestasi yang diraih oleh anak-anak kita, Bapak Ibu mengikuti kegiatan, mengirimkan anak-anak kita untuk berlomba, tapi biasanya tidak secara formal tidak melaporkan kepada kami, sehingga di kami tidak tercatat. Kami mohon ini perhatian kepada teman-teman sebagai bentuk peningkatan, derajat pendidikan di kita. Tidak hanya berbicara tentang akademiknya saja, tapi seluruh prestasi yang telah diraih oleh teman-teman sekolah mohon untuk bisa dilaporkan kepada kami. Ini karena apa? Kebanggaan bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semuanya. Dalam rangka apa? Kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita capai day by day, ya, itu ada perkembangannya. Baik itu yang diselenggarakan oleh, misalnya ada lembaga yang menyelenggarakan lomba apa, seperti kemarin saya melihat ada kejuaraan pencak silat dan sebagainya. Hal kayak gitu teman-teman biasanya tidak melaporkan, ya. Oh, prestasinya sekolahnya tok gitu loh, ya. Bapak Ibu, kami mohon betul, ya, ada kesamaan persepsi bahwa capaian raihan prestasi itu tidak semata-mata hanya oleh anak kita, oleh Bapak Ibu guru kita, tapi ini adalah kerja tim semua saling mendukung gitu ya. Nah, kami yang di Dinas Pendidikan tugasnya adalah mengkoordinasikan. Dari semua jenjang yang ada, dari semua lomba yang ada dapat kami koordinasikan jadi satu kesatuan. Itu bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan oleh Bapak Ibu telah dilaksanakan dengan baik. Buktinya prestasi. Ini termasuk sekolah swasta. Ini kami juga mohon Bapak Ibu di teman-teman yang swasta sering ikuti. Misalnya kayak saya melihat SMP Muhammadiyah ikut kegiatan pencak silat di Yogyakarta, di Bandung dan sebagainya, tapi kok tidak ada laporannya gitu.
tidak ada laporannya. Ya. Kayaknya bangganya ke bapak ibu dok. Ya. Kayaknya bangganya ke bapak ibu dok. Ya. Tidak kepengen diakui oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga gitu loh. Terlalu merendahkan hati dan tidak sombong. Jangan-jangan hanya tempurung di apa katak di dalam tempurung gitu loh. Itu yang menjadi eman-eman menurut kami. Karena apa? Kami perlu mengepus juga. Kami perlu mengepus juga. Dengan seperti itu kami kepengen memperlihatkan kepada teman-teman bahwa ternyata di sana bisa, di sana bisa, di sana bisa. Sehingga urung bisa jadinya iri. Harapan kami seperti itu. Ini butuh buat supporting teman-teman yang lain. Sehingga Pak Punten, Bapak Ibu, ketika kami ketemu dengan teman-teman pasti sintok sentil yana, sintok alam yana gitu loh. Harapannya apa? Disentil untuk tidak berbuat seperti itulah misalnya, atau memperbaiki dirilah. Tapi ketika ini harus kami angkat ya agar seperti itulah gitu loh. Ini harapan kami Bapak Ibu. Sekali lagi saya matur nuwun sekali atas kinerja Bapak Ibu selama ini, dan saya masih bisa berdiri tegak dan saya bisa tersenyum di hadapan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sepenuhnya memberikan dukungan kepada kami untuk bareng-bareng bagaimana mengentaskan dunia pendidikan di Kabupaten Purbalingga ini dengan lebih baik lagi. Saya tidak bisa berbuat apapun Bapak Ibu tanpa kerja keras Bapak Ibu. Apalah artinya kepala dinas? Nek jenengan melempem ya saya ikut melempem, pasti itu. Tapi saya juga tidak kepengin. Saya tidak kepengin apa yang ditorehkan oleh jenengan itu diakui oleh saya juga tidak. Pasti itu tidak. Walaupun saya kecipretan milu seneng milu bangga gitu loh ya. Merasa saya mungkin dikatakan orang oh kayak Pak Tribun nang pendidikan teyeng gitu loh, atau sedikit bisa gitu loh. Itu paling kebanggaan saya seperti itu. Bapak Ibu, selanjutnya banyak hal program mungkin nanti melalui Pak Kasih Kurikulum atau pada kesempatan yang lain juga kami mohon untuk bisa teman-teman kepala bidang baik yang berkaitan secara langsung di bidang pembinaan SMP maupun ketenagaan untuk bisa bareng-bareng dengan Bapak Ibu menyampaikan berbagai program yang akan kita laksanakan di tahun 2023. Pada saat rapat koordinasi lengkap kami sudah menyampaikan bahwa kalau dihitung secara alokasi anggaran kita luar biasa Bapak Ibu untuk mengelola dinas pendidikan sepertiga lebih dari APBD Kabupaten Purbalingga yang sebesar 2,1 triliun. Itu 770 miliar ada di dinas pendidikan. Dan itu duitnya jenengan kabeh. Karena yang tersisa di dinas pendidikan hanya kecil. Berbagai program yang kita usulkan termasuk peningkatan kapasitas atau capacity building untuk teman-teman kepala sekolah maupun guru pun kita belum bisa sepenuhnya mencukupi. Untuk bisa mencukupi, apalagi yang pernah kami sampaikan di hadapan tim anggaran pemerintah Kabupaten Purbalingga, saya sedih ketika berbicara suksesi program kurikulum merdeka atau pelaksanaan dari implementasi kurikulum merdeka IKM yang semua wajib kita laksanakan, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita laksanakan. Tapi nyatanya apa? Pemerintah daerah sampai dengan saat ini belum mempunyai kemampuan untuk bagaimana membangun sebuah sumber daya manusia khususnya di teman-teman guru yang lain. Boleh ketika kemarin Bapak Ibu secara mandiri mengikuti pelatihan, mengadakan pelatihan untuk bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tapi saya melihat sampai dengan saat ini belum semua guru mengikuti program IKM. Kemarin baru teman-teman kepala SMP menunjuk 5 orang guru, baru 5 orang guru yang untuk mengikuti pelatihan, ditambah 1 kepala sekolah. Guru yang lain, sudahkah Bapak Ibu menjadi sebagai penanggung jawab sudah mengimplementasikan? Saya melihat teman-teman sudah mulai melaksanakan kegiatan secara tersendiri di masing-masing sekolah melalui in-house training ataupun bintek yang dilakukan. Itu pun sekali lagi dengan biaya mandiri. Dan saya pada saat penyusunan APBD 2023 di bulan April 2022 kemarin, saya sudah tolong Bapak, pangapunten Bu, mau saya disupport terkait dengan implementasi kurikulum merdeka.
Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus berjalan. Jawabannya masih klasik sama. Sekolah kan ada dana dari dana bos. Gemien yang ada dana bos, tapi gemien orang naik KM. Sehingga teman-teman masih bisa leluasa untuk melakukan kegiatan di sekolah, mengembangkan sekolah, merawat sekolah dan seterusnya. Karena sekarang ada IKM, ada implementasi kurikulum merdeka saya gitu. Wis nggak duit edition tadi cepet banget duitnya, nggak ngurusi COVID-19. Kenapa bismillah saya gitu. Nah ini beberapa hal sebetulnya yang ingin kami dorong, bagaimana agar implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan khususnya di teman-teman di SMP itu betul-betul bisa diimbaskan. Jangan sampai nanti pada saat penilaian akhir semester genap, Bapak Ibu bingung harus milih guru kon dadi pelaksana guru kurikulum merdeka di kelas 8. Pada Python mengkonyong uga dadi guru kelas 8 anu nglanjutaken sekang guru kelas itu. Guru kelas itu adalah guru sasaran dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Jangan sampai seperti itu. Keterbatasan guru Bapak Ibu sampai dengan saat ini, saya masih menghitung untuk SMP itu kurang sekitar 186. Banyak sekali surat yang disampaikan ke kami, kurang guru kiye, kurang guru kiye, kurang guru kiye dan sebagainya. Ini teman-teman yang ada di SMP IT, baik yang di Sambas maupun di Harapan Umat ini, saya juga kasih yang kemarin dengan adanya P3K harus kurang pira jajal Pak Pur, kurang berapa Pak Pur? Ada 5. Pak ada berapa? Ada 4. Kurang guru wisdadi daftar P3K akhirnya ditempatkan menjadi guru P3 di sekolah negeri. Ini saya belum hitung swasta, di negeri aja masih kurang sekitar 186. Dengan ideal menghitung jam pelajaran sesuai yang ditetapkan di dalam Permendikbud bahwa guru sekurang-kurangnya mengajar minimal 40 jam dan maksimal 24 jam dan maksimal 40 jam. Itu saya hitung ideal, orang sahabat libur lah. Enggak guru siji murang 26 sampai dengan 28 jam. Total keseluruhan itu sekitar 186 guru. Mana sih? Oh, menurutnya alhamdulillah dia cukup kiai. Bukan ngasih orang digeser gitu. Ada lagi yang sudah berpikir, kiai nyong gurunya milu seleksi kepala sekolah jangan-jangan masuk di dadi, berarti yang kurang maning gitu. Dan Bapak Ibu 10. Ada 10 yang nanti akan pasti berkurang. Belum lagi yang pensiun. Setiap bulan saya mengajukan penandatanganan untuk pensiun. Itu setiap bulan. Mesti pensiun. Dan sampai dengan saat ini Bapak Ibu kita belum mendapatkan formasi kembali kecuali untuk para P3K yang kemarin sudah lolos seleksi tapi sudah passing grade tapi belum mendapatkan formasi. Ini tinggal melanjutkan itu. Sehingga kami mohon dengan hormat dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk bagaimana memaksimalkan teman-teman kita. Walaupun kalau saya katakan nek mengajar 40 jam kayak ini orang manusia. Kalau jadwalnya ya, kalau dihitung hanya Senin tekan Kamis 7 kali 6. 4 kali 7. 4 kali 7 Senin tekan Kamis. Masing-masing 7 jam pelajaran. Terus kan 28. Dina Jumuah kur 5 tok. 28 33 ditambah hari Sabtu 6. 30 sama orang nanti 40 jam. Berarti tidak ada guru nek per kelas senok loh Bapak Ibu. Kalau kita berjenjang itu kelas 7, 8, 9 ya anak silowis kapatang puluh udune karena kekurangannya. Padahal Bapak Ibu teman-teman kepala sekolah sudah diberi kesempatan untuk tidak melakukan proses pembelajaran. Nah kayak gimana sih mending memang lumayan. Masih menang lumayan. Tapi saat ini karena memang kita masih keterbatasan dengan jumlah sumber daya manusia, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa memaksimalkan, untuk bisa lebih memaksimalkan teman-teman guru terkait dengan jam pelajaran. Walaupun sekali lagi saya mohon maaf yang seterus-terusnya, banyak Bapak Ibu teman-teman kepala sekolah yang berkirim surat kepada kami bahwa ini kurang, apel ini kurang dan sebagainya. Bahasa Jawa menengok pirang-pirang.
Anak guru bahasa Indonesia kon dadi guru bahasa Jawa, guru bahasa Inggris kon dadi guru bahasa Jawa, guru IPS kon dadi guru bahasa Jawa. Itu banyak nih. Dan itu saya juga tidak bisa berbuat banyak ketika melihat seperti itu. Keduanya terkait dengan kekurangan guru itu sampai dengan saat ini kebijakan dari pemerintah untuk membuka kesempatan misalnya untuk merekrut GTT. Itu pun belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan atau kita terpancang dengan adanya PP 48 tahun 2000. Ini masih belum. Karena apa? Dengan seperti itu kalau secara formal diangkat oleh pemerintah daerah, mau tidak mau saat ini pemerintah daerah berkewajiban untuk membiayai. Sehingga saya tutup mata arang-arang keranjang senajane lah ya. Bapak Ibu ada yang anukan lewat komite, saya terkadang orang ngerti lah. Karena itu memang dibutuhkan di tingkat satuan pendidikan. Nek ora apa nih bocah ora diulang. Enggen ora diulangi gentenan atau ada yang lucu lagi paralel Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia ngulang bahasa Jawa karena keterbatasan waktunya akhirnya paralel kayak gini, rong kelas jadi satu kelas itu. Ini kan kasihan juga. Tapi sekali lagi Bapak Ibu kami juga mohon selektif betul. Ketika Bapak Ibu misalnya melalui komite terkait dengan GTT. Yang pertama apa? Kami mohon secara administratif prosedural bukan Bapak Ibu kepala sekolah yang mengangkat, karena nanti akan keliru. Dan saya jangan sampai memberikan sanksi kepada Bapak Ibu hanya gara-gara Bapak Ibu angkat GTT. Kalau teman-teman yang di swasta sih monggo lah, tapi juga saya mohon gurunya selektif betul, yang apa linear dengan materinya. Jangan sampai dia sarjana hukum gitu terusan dingai mapel itu dan tidak linear. Mending karena kalau misalnya PPKN isi, kalau misalnya hukumnya hukum tata negara isi anak hubungannya, tapi kalau misalnya hukum pidana bahasa Indonesia itulah istilah orang. Saya harapannya seperti itu karena apa? Untuk bisa mengukur tentang kualitas sumber daya manusia yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Kami mohon. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian saya hormati, fenomena saat ini sorotan kita dunia pendidikan dari luar biasa. Paling aktual dialami oleh Bapak Ibu kemarin baru saja LKS. Dengan sangat terpaksa, pangapunten, saya ngerti kebutuhan jenengan. Saya tahu kebutuhan jenengan di satuan pendidikan. Dalam tanda kutip bukan untuk kepentingan pribadi loh ya. Saya pengesampingan itu saya husnudon aja. Saya berpikiran positif aja. Saya dengan sangat terpaksa harus mengeluarkan ada sebuah surat edaran yang saya tanda tangani setelah kami mendapatkan banyak masukan dari masyarakat secara umum melalui wali murid. Kedua, melalui rekan-rekan dari media. Ketiganya dari teman-teman yang ada di LSM. Karena kalau merujuk kepada ketentuan aturan yang berlaku Bapak Ibu di dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya di pasal 181 huruf A, itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu menjual buku untuk siswa. Dan laporan yang terakhir kami banyak mendapatkan itu adalah terkait bagaimana anak-anak kita diwajibkan untuk membeli LKS. Dan kalau enggak biasanya laporannya loh nih ya, nanti dilakukan bareng dengan pengambilan rapot, dibebankan pada saat pembiayaan pengambilan rapot. Ini sampai kemarin pangapunten, saya harus berhadapan dengan teman-teman di APH ya. Saya harus mengklarifikasi mengenai itu semuanya, dan ada beberapa teman dari PES, dari media yang sudah kami coba untuk bisa menyampaikan juga.
Tapi sekali lagi Bapak Ibu juga jangan terpancing. Ya. Nantinya jangan terpancing ketika misalnya ada teman lain kita mengatasnamakan lembaga, mengatasnamakan pres, dodolan dalam bentuk yang lain. Jangan terpancing. Yang ingin dilarang aja gitu, jadi jangan malah dodolan ini. Karena itu sudah sampai ke kami seperti itu. Ada yang semacam itu. Contoh Bapak Ibu, dia tidak kepengen menjual LKS seperti itu misalnya, tapi dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang mungkin ada swakelola oleh Bapak Ibu melalui komite, dana komite ataupun dana DAK misalnya, atau dana daru melalui APBD Kabupaten Purbalingga, mereka kepengen jadi referensi, kepengen jadi nyetok kayu, kepengen nyetok pasir dan sebagainya, minta data sekolah penerima. Ya jangan diturutin. Kalau Bapak Ibu sudah dikekang seperti itu oleh mereka, yang saya yakin, saya sekali lagi husnudon, ya, berpikiran positif pada Bapak Ibu, tidak untuk kepentingan pribadi, dan mereka ketika seperti itu, ya coba kita bareng-bareng. Ya, karena sudah sampai ke kami seperti itu Bapak Ibu. Kami mohon betul. Karena memang ketentuan aturan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan pendidikan itu kita tidak diperbolehkan seperti itu. Terus Bapak Ibu untuk referensi Bapak Ibu dalam rangka proses pembelajaran, apakah Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk beli buku? Boleh. Sepanjang itu memang tidak untuk dibebankan kepada siswa. Dana BOS boleh tidak? Di dalam Permendikbud terbaru terkait dengan pedoman penggunaan dana BOS tahun 2023 boleh juga. Masih ada beberapa komponen yang diperbolehkan di dalam penggunaan dana BOS tahun 2023. Ini kami catat semuanya di Bapak Ibu, ada beberapa ketentuan yang seperti itu. Termasuk 5 hal pokok yang boleh harus Bapak Ibu laksanakan dalam rangka penggunaan dana BOS. Yang keduanya Bapak Ibu, isu aktual lain yang saat ini juga diangkat oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga terkait dengan study tour. Kemarin pada saat rakor, saya malah sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa tidak? Kalau saya sih boleh, tapi anak kamu frase nih. Dalam artian begini, Bapak Ibu mengagendakan kegiatan karena itu sudah diagendakan dalam program kerja tahunan, sudah masuk di dalam RKAS Bapak Ibu misalnya, mengadakan study tour ke tempat lain, keluar daerah dan sebagainya. Yang penting Bapak Ibu tidak semata-mata Maringana tujuan berpesir toh. Maringana tekan Malioboro, Parangtritis, kayak gitu dok ya. Tapi tidak ada satu objek pun yang bisa untuk cari studi edukatif lah. Ya. Datanglah misalnya ke museum, ke keraton dan sebagainya. Saya kemarin berdiskusi dengan teman-teman Dewan Pendidikan, dengan Pak Anas, dengan Pak Runtut, dengan Bu Tartini, sampai dengan Pak Ino, saya sudah menyampaikan, Bapak Ibu jujur baik lah. Teman-teman juga kepengen keluar, tidak hanya dikungkung oleh situ dok. Dan saya yakin teman-teman guru bukan yang memilih objeknya. Ketika hanya guru menawarkan beberapa objek, pasti murid singar manukan. Dan guru biasanya menentukan yang terbanyak yang menjadi objek. Biasanya kan seperti itu. Dan saya yakin juga kepada teman-teman bahwa untuk pelaksanaannya tidak ada unsur pemaksaan. Anak sing orang mampu apa Bapak Ibu butuh makan? Tidak. Karena saya juga melihat sendiri. Ada beberapa teman-teman yang memang tidak dari keluarga yang sampai dengan saat ini mungkin belum beruntung diberi kesempatan untuk membuat karya tulis sebagai salah satu materi untuk karya wisata misalnya. Arep izin maring Museum Purbadi. Ada yang mau izin untuk bisa ke Monumen Jenderal Sudirman. Kenapa tidak? Kan boleh. Ketika misalnya yang pergi satu kelas ada 300 siswa, boleh. Di situ ada 55 anak yang tidak mampu, boleh. Atau mungkin Bapak Ibu, saya sampai diskusinya kayaknya di sekolah masih ada yang namanya GNOTA. Ada. Masih nggak? Masih. Kenapa tidak misalnya saking kepenginnya orang yang bayar.
Jajal sih dibantu dengan GM otak. Atau mungkin ada subsidi silang. Nah, kemarin saya katakan subsidi silang. Kalau subsidi silang maka memberatkan si mampu. Itu kemarin diskusi kami seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa yang menjadi sorotan teman-teman di media, termasuk di medsos, kenapa teman-teman coach yang disorot ketika hanya keluar tok? Ya. Karena Bapak Ibu tidak pernah mempromosikan dirinya ketika Bapak Ibu mengadakan proses pembelajaran outdoor. Ya. Itu ketika saya ajak anak-anak kita ke pasar. Ajak anak-anak kita misalnya yang dalam rangka untuk toleran. Ke gereja. Anak-anak saya bawa ke situs misalnya di Batu Tulis yang ada di Cipaku, Batu Putih yang ada di Cipaku misalnya. Bapak Ibu tidak pernah ekspos. Sing diekspos sing tulisannya bisa Karya Wisata ke Bandung. Tujuannya Trans 7 gitu loh. Kayak gitu dok. Coba sih Bapak Ibu raketan. Pasal perbandingan raketan. Kalau misalnya kayak gitu ada karya wisata dekat dalam rangka untuk mengimplementasikan dari proses pembelajaran sejarah misalnya, atau mungkin agama dan sebagainya, kemana ya kita siarkan kepada masyarakat kita. Senangnya medsosnya berpesiran Bandung, foto dok nang Trans 7. Terus ke Jogja, foto maning nang Malioboro Cekelan Mesin, tulisan Malioboro di Jalan Malioboro itu. Hanya yang seperti itu yang Bapak Ibu pamerkan, sehingga apa? Masyarakat kita tidak tahu bahwa apa yang dilakukan Bapak Ibu di lokal pun. Bapak Ibu mikirkan kearifan lokal untuk anak-anak kita, bekal sejarah untuk anak-anak kita dan seterusnya. Jajal sih masuknya gantian nih kita. Kita bisa sing kurang beruntung, plus nang Purbalingga numpak mikro apa numpak ambudes gitu, itu di sisi ada gede gitu loh. Kalau rentung. Iya. Kenapa diskriminasi seperti itu? Nggak boleh sebetulnya Bapak Ibu. Lah kalau tersiar seperti itu, orang-orang kita yang biasanya agak nyinyir sedikit ya, di dalam medsos kan, oh iya ternyata sekolah juga sudah mengembangkan kearifan lokal. Buktinya apa? Oh datang ke sana berarti nambah PAD dan sebagainya. Syukur dene Bapak Ibu ada keseimbangan. Ya perlu juga misalnya sing giat kan kur maring walik karo maring bontok guru olahraga mana renang. Itu dok. Biar tau disiarkan. Prestasi renangnya kayak apa ketika pekan olahraga pelajar ya urung tahu bermu gitu loh. Nah itu ya coba dianukan seperti itu. Coba disiarkan seperti itu. Ini loh, kami berkontribusi juga dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Purbalingga. Anak-anak kita tidak hanya berkontribusi kepada daerah lain, tapi ternyata ke daerah kita sendiri. Dan ini mandan imbang, ada balancingnya. Ya, saya kepengen seperti itu Bapak Ibu. Ini terkait dengan isu aktual yang sering dianukan. Termasuk Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam rangka penerapan ekstrakurikuler. Saya mohon Bapak Ibu, yuk kita giatkan kembali. Setelah 2 tahun kita ada COVID-19, nampaknya kita agak-agak lesu darah ini. Agak lesu darah Bapak Ibu. Saya sering ngintip Bapak Ibu, yang resetu, kebetulan tidak ada kegiatan. Saya ngintip coba, jajal sih kegiatan. Tidak dumeh saya ketua Kwarjab loh ya. Tidak dumeh itu. Kayak pramuka sekarang agak jarang juga dilaksanakan. Maupun kelambi pramuka tapi muridin. Kebanyakan Bapak Ibu tidak batik. Kadang, kok nyumbutin perlu. Kepengen fotonya tok buka. Kepengen fotonya tok buka. Pas kondangan. Kok pas kalau bareng kondangan. Apa? Gue kenal alasannya. Memang lidah tak bertulang. Boleh. Saya Bapak Ibu pangapunten, ketika ada hal yang unik, ketika ada hal aneh, ketika ada hal yang menarik, biasanya tak foto. Sing fashionable misalnya dina Senin, kudune kemana keki, dhuwure juga menyesuaikan tapi sepatunya menyesuaikan dan ini keren dan foto cetet gitu. Nanti saya laptopnya kan di bawah itu, tadi di kantor. Ya. Biasanya tak simpen, tak transfer ke laptop, gue bahan.
Anggora percaya kita. Buktinya ini, buktinya. Coba kita kemarin seperti beberapa kegiatan wajib yang kita laksanakan berjenjang sampai ke tingkat provinsi, misalnya ada MAPSI, ada OSN, ada FLS 2N, ada O2SN dan seterusnya. Prestasi kita mandan anjlok, rakut turun tok, mandan anjlok. Ini termasuk, ini berarti kan apa? Penanganan terhadap kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu kayaknya isi kaget dengan kondisi COVID-19. Untuk itu kami mohon didorong betul. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu jauh hari sebelumnya, yuk tidak semua harus sama. Aja dipaksakan nang SMP loro Purbalingga nang kana anak-anaknya kon kudu pinter renang. Kolam renang berat duwe kecuali Pak Yusuf ya Pak Yusuf. Kecuali di SMP 3 Bukateja, nek anak-anak ora pinter renang dah sayang karena di sana ada kolam renang dalam sekolahan. Itu seperti itu. Sing duwe indoor kaya ngene Pak Bambang nang kana warne voli. Marane nek anak-anak ora pinter voli ya sayang, kenapa harus dibangun dan sebagainya. Nang SMP 1 Pemangkon punya indoor nang kana tenis. Urung tahu urung bocah dolanan tenis yakin. Yakin. Saya kalau Sabtu biasanya orang ketang loading pakai kendaraan sepeda atau senang mobil, barga tok titip nang ndi nyopit itu. Ngintip jajal sih SMP 1 Kemangkon anak indore go bocah pada nyekel raket apa ya. Ternyata ya guru-guru nih satu karo minggu. Padahal urunannya sekam bocah. Termasuk pada marah ya ini ya. Mungkin. Saya mungkin jajal tekan pada marah, Karangjambe bangsanya kayak itu kayak tekan Bojonegara gitu. Ya kamuflase. Alasannya tititan tapi ngintip SMP satu pada marah. Ternyata sing nang kono ana garis lainnya untuk tenis. Udah muridin. Itu kan wong dia. Orang sekitar perumahan pada nang kono itu ikut itu. Nah ini Bapak Ibu, kami mohon betul ini kegiatan ekstrakurikuler ayo kita tingkatkan kembali dengan keanekaragaman kemampuan guru yang Bapak Ibu miliki di masing-masing satuan pendidikan. Karena saya yakin masing-masing guru punya bakat, punya potensi sendiri-sendiri. Jangan khawatir kayak Pak Gadiono sinang kana isor aja nah. Jajal kayak olahraga ekstrakurikuler olahraga lari gitu loh. Kan hebat tuh. Nah karena putus asa langsung manjat start apa nggak prasmanan siji langsung itu. Jajal kayak apa gitu. Kan boleh Bapak Ibu. Ini terkait dengan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa program pemerintah yang perlu kita dukung. Saat ini misalnya CGP sama CPP. Kita masih minim sekali Bapak Ibu. Jajal sih ini kepala sekolah sih lolos CPP. Purbalingga bilang SMP. Kayaknya siji tok ya. Tok goleki oke buat itu enggak. Kayaknya itu siji tok gitu. Terus guru-guru kita yang menjadi calon guru penggerak CGP-nya, guru SMP. Total ada 268 kalau tidak salah. Saya hitung dari jenjang TK, ya, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. SMP-nya pun masih rendah. Masih rendah. SMA, SMK cukup banyak ini. Cukup banyak tahun ini. Dari 280 sekian itu SMA, SMK-nya cukup banyak. SMP masih rendah Bapak Ibu. Yuk coba kita dorong guru-guru kita untuk menjadi CGP maupun CPP. Karena masih ada kesempatan sampai dengan gelombang yang ke-10 besok. Kita masih diberi kesempatan cukup banyak. Dibuka kesempatan untuk 20.000. Dan Bapak Ibu, coba Bapak Ibu berpengalaman dari yang lalu. Guru SMP gemen cukup dengan PG SLP. Cukup. Wajiban pemerintah kebijakan pemerintah membuat sebuah kebijakan Bapak Ibu guru harus S1. Belum butuh S1.
Sing dari D3 ya butuh S1 dan seterusnya. Yang dari D2 ya butuh S1 dan seterusnya. Konsekuensinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu tidak dianggap guru profesional, tunjangan profesinya tidak diberikan. Jangan-jangan besok ketika pemerintah menggulirkan sebuah program dengan tahapan yang begitu panjang, konsekuensi logis jangan-jangan nanti bagi Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak atau jadi pengajar praktek, jangan-jangan tunjangan profesinya ditunda. Ada apa jajal? Anus pada guagan, anus guagan tumbas mobil, guagan tumbas tanah, guagan dandan imah, biaya bocah sekolah dan seterusnya. Ayo kita dorong Bapak Ibu. Nek repot pasti semua repot. Dengan demikian kan jadi jukut S1 yang dari D2 atau D3 jukut S1 mau tilalah bukan. Udan-udan lebu unte dan sebagainya, nang diora di parani dan sebagainya. Sama Bapak Ibu. Sehingga saya mendorong jangan sampai Purbalingga nantinya ini kecil kontribusinya terhadap program pemerintah khususnya terkait dengan CGP maupun CPP. Kami mohon. Dan jangan-jangan juga ya, kayak provinsi kayaknya ya. Jangan-jangan kayak provinsi, guru yang mempunyai prestasi tertentu untuk menjadi seorang CGP maupun CPP, jangan-jangan nanti dapat TPP. Jujur sih yang dapat TPP, kalau sakit nambah 1,5 juta gitu, 1,500.000 sudah nih gitu. Ayahnya lo seneng Apple. Ya. Tapi harus daftar jadi guru penggerak kalau pengajar praktek. Amin. Oh, amin. Nah ini saya mohon Bapak Ibu, program pemerintah saat ini terkait dengan pelaksanaan guru penggerak maupun pengajar praktek untuk bisa didorong kepada teman-teman guru lainnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan beberapa kegiatan yang harus kami tindak lanjuti Bapak Ibu. Termasuk kami membuat surat edaran untuk Bapak Ibu terkait dengan tertib lalu lintas. Hasil rapat koordinasi kami dengan Pak Kapolres, dengan Kepala Dinhub, kami dengan sangat terpaksa harus mengeluarkan juga yang namanya surat edaran. Walaupun saya ngerti, ya wong nang cendana, ya beda. Nang cendana nang kana penumpang angkutan umum wis apa sederhana. Apa mali nang timbang ya Pak Joko? Oke. Nang picung bangsane nang kana nganggo gone sapa. Ya dengan sangat terpaksa wong tuane ya ora fokus lakar malas sama deres dan sebagainya. Kesuk-kesuk kasih kudu deres dan sebagainya akhirnya numpak motor. Tapi secara normatif aturannya memang tidak boleh. Saya kemarin ngene turun-turun, Pak, saya dikasih solusi. Alternatif solusi yang bisa kami terapkan untuk teman-teman guru. Bingung kabeh. Ya. Pak Kapolres bingung. Bu Kasatlantas sing isih nom ya bingung. Kepala Dinhub ya bingung. Padahal Kepala Dinhub kemarin juga baru mengadakan razia terkait dengan tertib lalu lintas dengan Polres unsur lantas. Saya diberi alternatif solusi yang bisa kami terapkan untuk Bapak Ibu guru di sekolah agar anak-anak kita tidak melanggar terhadap aturan lalu lintas. Jawabannya orang nana. Jawabannya hanya senyum aja gitu kan. Saya tanya malah diberi senyuman gitu loh kan. Kan aneh banget kok kan. Ya. Terus keduanya juga pemanfaatan odong-odong. Ya. Bapak Ibu beyo. Loh, piknik kan mbak odong-odong, Bapak Ibu guru pengen jajan-jajan nang jendela kosong. Padahal odong-odong itu kan tidak ada izin operasionalnya, ketentuan nggak boleh. Kalau misalnya menggunakan kendaraan umum, ya kendaraan umum yang legal, Kemarin sudah kami luncurkan surat edaran itu, semoga segera sampai ke Bapak Ibu sehingga bisa untuk menjadi pedoman. Karena memang
angel. Kalau dari motor kon mlaku ya semena doe itu ya. Semena doe, malah ora sekolah dan sebagainya ya. Ini kan menjadi sulit, menjadi dilema bagi kita. Tapi kalau ini menjadi sebuah kebijakan, menjadi aturan, mau kami harus menyampaikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan normatifnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah bulan Februari. Besok April kita sudah mulai ujian. Bapak Ibu Maret April puasa. Mikir ujian, mikir penilaian akhir semester. Urung apa-apa semanten pusing mikir ujian tengah semester ini badal usah dipikir usah dipikir badan aku tahu teka dewek. Jenengan nyembelih ayam karo ora nyembelih ayam pada badannya tetap jalan. Ya, tidak perlu dipikirkan. Tapi coba bayangkan kita kayaknya lebih pingin lebu loh ya. Iya, betul. Besok penilaian tengah semester. Kelas 9 PAT. Bukan hanya akhir tahun, tidak hanya akhir tahun, Bu. Kita mikir ujian. Jenengan berbeda. April kalau tidak salah tanggal 20 April itu kita sudah Idul Fitri. Ada libur bersama dan sebagainya. Berarti Bapak Ibu ujian. Perlu dipersiapkan betul. Kemarin teman-teman sudah melaporkan terkait dengan persiapan seperti penyusunan kisi-kisi dan persiapan penyusunan soal. Saya mohon pengawasan terkait dengan penyusunan soal. Teman-teman guru yang diberi tugas untuk menyusun soal dan Bapak Ibu Kepala Sekolah pendamping dari masing-masing mapel, mohon sebelum nanti editing terakhir oleh teman-teman, coba Bapak Ibu menjadi filter pertama. Kepala Sekolah pendamping harus menjadi filter pertama dari masing-masing mapel. Saya minta seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Jangan sampai teman-teman ketika menyusun soal hanya secara normatif tok menyukupi tetapi kewajiban, tapi kualitas mutu dari soal itu sendiri tidak ada tolak ukurnya. Saat ini Bapak Ibu, ini kami akan melebar terkait dengan persiapan itu. Saat ini kami agak prihatin ini. Agak prihatin. Saya sedang keliling ini ke 18 korwil untuk teman-teman kepala sekolah SD khususnya. Teman-teman penilik dan pengawas kami kumpulkan. Ini kebetulan hari ini jatah kosong. Besok saya ada di Delas, besoknya lagi ada di SD Pengadilan, besoknya lagi saya ada di Bukateja. Tanggal 14 kalau nggak salah di Bukateja. Full acara, termasuk Jumat sebelum kita berangkat ke Cilacap. Saya pagi sudah mengumpulkan semua pengurus IGTKI untuk menyamakan persepsi terkait dengan kualitas. Saya agak prihatin di teman-teman, khususnya di jenjang SD dan SMP, untuk bagaimana menstandarkan terkait dengan kualitas soal ataupun materi pembelajaran yang saat ini sudah agak pudar lagi. Forum kegiatan misalnya kayak di SD kami untuk melakukan forum KKG. Seperti di SMP ada MGMP. Saya mohon Bapak Ibu dalam rangka untuk menstandarkan, bukan menyamakan dalam artian oke begini soalnya pada tidak. Monggo nanti variatifnya sesuai dengan materi yang penting kualitas. Standar kualitasnya itu bisa dijamin. Tolong fungsi kami mengkoordinasikan teman-teman. Selama ini lemah, kami kurang diikut sertakan dalam rangka teman-teman misalnya kegiatan MGMP. Nek sindunang kepala dinas atau pembuka acara MGMP. Coba minta Pak Kabid, Pak Kasih di sana untuk melihat seperti apa coba apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Sehingga kegiatan MGMP itu tidak hanya kegiatan seremonial ketemu tok tidak, tapi membahas bagaimana kualitas mutu pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman, didampingi oleh teman-teman kepala sekolah sebagai bina dampingi. Saya minta sehingga nanti pada saatnya ketika Bapak Ibu teman-teman guru
Berbicara tentang mapel ini, standarnya jelas ini. Oh ini ada yang kurang dan sebagainya, nanti bisa disupport, didorong ke sana. Kesenjangan antara satu satuan pendidikan dengan satu satuan pendidikan yang lain tidak akan terjadi. Ini saya masih cukup banyak ini. Ada yang memang aktif, kayak MGMP aktif ada, tapi MGMP yang mati suri juga ada. Kami mohon didorong, Bapak Ibu yuk mendorong kembali. Karena apa? Saya yakin dengan seperti itu teman-teman bisa transfer knowledge lah antar teman. Transfer knowledge antar teman dengan oh ini seperti ini, di kami penerapannya seperti ini, di kami penerapannya seperti ini. Dalam forum itu harapan kami akan tergali potensi-potensi yang dimiliki oleh guru-guru kita untuk paling tidak menjaga mutu atau kualitas proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh masing-masing guru mapel itu. Walaupun Bapak Ibu kami menyadari betul bahwa kemampuan guru satu dengan guru yang lainnya atau metodologi yang dipakai dalam proses pembelajaran itu sangat bervariatif, disesuaikan dengan masing-masing situasi kondisi di sekolah masing-masing. Ini kami mohon betul Bapak Ibu mendorong kepada teman-teman guru mapel dalam forum MGMP, yuk kita tingkatkan kembali peran mereka dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan derajat pendidikan, dan kami tolong. Saya minta, tadi sudah berbicara dengan Pak Agustri sebelum kesini, saya juga minta, coba teman-teman sekali waktu datang, orang diundang sekali orang apa, orang dibedangi orang apa lah itu loh. Yang penting Pak Tri bisa kesana itu bisa memantau, menilai bagaimana teman-teman kita dan sebagainya keaktifannya, sehingga apa ketika kami membuat sebuah kebijakan untuk pembelajaran itu nanti teman-teman juga tidak akan kaget. Harapan kami seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan persiapan ujian. Bapak Ibu saat ini seperti yang kita miliki, sarana prasarana Bapak Ibu sudah cukup mendukung. Walaupun belum semua sekolah. Kami di tahun ini masih ada ya anggaran untuk TIK, misalnya untuk pengadaan TIK dalam rangka untuk pelaksanaan ujian maupun AMPK misalnya. Kami mohon Bapak Ibu pengecekan sebelumnya, dicek dulu teman-teman kita si pengelola laboratorium komputer dan sebagainya, coba ngecek jaringan dan sebagainya, sehingga pada saat pelaksanaan ujian nanti tidak tersendat-sendat. Kadang-kadang Bapak Ibu kelalen karena kakek sing dipenggading mangsane ujian, mangsane AMPK bingung. Oh ternyata ki ora jadi, oh ternyata ini tidak jadi. Ini kami mohon dicek betul. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kekhawatiran Bapak Ibu ayo mulai kita kurangi terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Jarang banget sekolah negeri sisi kiwis masang baliho. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-24 dijajal sini pasang sini. Genopo Pak gasikeun. Promosi itu tidak mengenal waktu Bapak Ibu. Promosi itu tidak mengenal waktu. Lah pasangin mengkokei dewek. Wis nembe ngesuk pendaftaran Bapak Ibu nembe gawe baliho. Ngesuk dipasang nang sekolah kan jero. Percuma. Sekarang tidak, ngapain disemprit wong itu promosi kok. Sing penting Bapak Ibu belum menerima pendaftaran saat ini. Teman-teman di swasta tanya sudah mulai masang. Sudah mulai pasang. Apa bedanya Bapak Ibu dengan teman-teman yang lain? Boleh. Sing penting kan siki urung, siki dempot dilebokna siki ya nggak bisa. Belum saatnya. Anak Bapak Ibu yang di negeri sosialisasi dolan dewek kepala sekolah. Jajal siki masang baliho. Masang baliho aja pengarep-arep murid tok, coba sebutkan prestasinya sekolah ini apa, fasilitasnya apa. Itu kan diceritakan guru-gurunya berpendidikan S1 semua, ada S2-nya sekian orang. Top. Fasilitas yang dimiliki, komputer, laboratorium komputer lengkap, laboratorium IPA-nya anak, laboratorium bahasa Indonesia-nya anak, sarana prasarana olahraga lengkap dan sebagainya top. Nang kono penerimaan peserta didik baru dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, terus gambarnya kepala sekolah tok jengkel ya waduh.
Jajar ditulis prestasinya apa. Oh, pernah meraih juara 1 pencaksilat tingkat provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh ini foto. Bapak Ibu ketemu formal banget. Jajar, yuk kita rubah mindset kita. Pola pikir kita rubah. Nek kemudian disemprit, saya bertanggung jawab untuk tidak nyemprit. Emang promosi Mas Rauli. Sing penting aja daftarnya sikap, sebenarnya ngendi menurut itu bocah Gue ya. Ini terkait dengan promosi sekolah. Yang kedua terkait dengan promosi sekolah, Bapak Ibu juga lupa. Saya Putri Kandi ada? Oh ya, nanti. Saya sudah pesankan kepada Putri Kandi. Saya kepengen Bapak Ibu ngumpulna wali murid gue aja ngerdong ngerbutuh harus gawe gapura harus gawe sarana olahraga indoor aja kereta. Bapak Ibu coba laksanakan parenting dalam proses pembelajaran. Orang parenting Bapak Ibu mari ngono muridé jejerna karo wong tuane cerita terkait dengan program visi ketok jangan. Bapak Ibu dalam kurikulum merdeka kita berinteraksi dengan masyarakat di luar aja boleh. Kenapa kita tidak mengundang wong tua nih ke dalam sebuah sekolah untuk duduk bareng di titik di nakono jajaran muridé karo wong tuane jajaran. Ceritakan apa yang menjadi program akademik dari sekolahan. Wong tua ngerti, mendorong dan sebagainya. Orang ketang berapa? Mungkin 1 jam pelajaran saja. Bergiliran aja kabeh omyokan. Lho sekelas misalnya SMP Negeri 1 kali gondang murid akeh bate ya kae. Ngene pun bareng karo wong tuane ya ora cukup. Kelas 7A, 7B hari ini, besoknya lagi kelas apa silakan, minggu depan kelas apa dan kelas apa silakan. Tapi secara bergiliran Bapak Ibu, agar apa orang tua juga memberikan dukungan kepada Bapak Ibu dengan model parenting semacam itu. Atau gue percontohan dan Putri Kandi, masalahnya support orang tuanya di sana pada saat gelar agar kenal kaya dalam rangka implementasi P5-nya itu luar biasa menurut saya. Ya, kontribusi apa caranya kepedulian orang tuanya bagus. Coba sih Bu tariki per kelas jagongna, ajak perwalian wali kelas karo murid, tapi perwalian wali kelas dengan orang tua dan siswanya. Saya minta seperti itu. Ya. Ini berlaku untuk semua. Sehingga apa? Pendekatan secara humanis dengan orang tua itu akan lebih baik lagi. Orang anak pola orang kayak gini dan sebagainya. Termasuk ini ada beberapa teman-teman kita dari wali murid, misalnya dari sekolah swasta yang memperlakukan seperti ini, orang tuanya juga menyampaikan ke kami. Kalau yuk kita perbaiki. Kalau ada masukan, ya saya pantau juga. Saya juga mungkin sampel kepada teman gurunya kami tanyakan terkait dengan bagaimana hubungan antara orang tua wali murid dengan para guru maupun kepala sekolah ataupun tenaga pendidik yang lain. Kami mohon ini kepada Bapak Ibu, coba diterapkan seperti itu. Aja guru-guru kita terdoktrin dengan model pembelajaran yang lama, senangnya klasikal, nang kono nang jero kelas. Nanti guru olahraga ben mudahnya nang jero kelas. Ibu Sakti nggih? Iya, nanti teko main disit. Lho, men bocah kedar kok malah mulang ujan nang jero kelas nang laboratorium IPA maning. Alasan wis tua. Lho wis tua kewajiban kok. Wis tua mesel teh mama apa wis tua ora kon mak mesti sampe gemian nang iki. Saya sampai kayak gitu. Wis tua ora gajian ora apa-apa nang iki. Apa gitu kan Pak. Tapi ini perlu Bapak Ibu. Perlu ada sebuah komunikasi yang bagus antara wali murid dengan para guru, para pendidik, biar ada komunikasi, biar mengetahui tingkat perkembangan anak masing-masing. Syukur dene ketika awal saya menjadi kepala dinas di periode ini, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pada saat penerimaan peserta didik baru, Bapak Ibu harus sudah mulai menggali potensi anak itu.
Misalnya takon maling wong tuane, oke bocah nang omah kebiasaannya seperti apa, hobinya seperti apa, guru penjas kalau guru PAI untuk bisa menggali terkait dengan kemampuannya, karena kita tidak punya psikolog ya, tapi guru PAI, guru BK, guru penjas kan bisa untuk sedikit mengetahui psikologi anak ya. Harapan saya seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang hormati, terkait dengan kepala sekolah ini. Beberapa kegiatan kami sepakat Bapak Ibu sudah berjalan dengan bagus. Ada hal-hal mungkin dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing sekolah oleh teman-teman sekolah untuk pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja guru. Evaluasi terhadap kinerja guru. Bapak Ibu jangan hanya terpancang ketika harus menilai guru dengan penilaian formal melalui PKG, melalui PKB, melalui PAK. Tapi penilaian non formal kepada teman-teman guru kita sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru, Bapak Ibu harus ketahui secara langsung. Saya bolak-balik menyampaikan, yuk supervisi tindakan kelas oleh teman-teman kepala sekolah untuk menilai bagaimana prosedur dari perencanaan sampai dengan evaluasi pembelajaran. Sehingga apa? Teman-teman guru akan merasa dibimbing oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Kenapa saya mengharapkan seperti itu? Bapak Ibu kepala sekolah mempunyai pengalaman menjadi seorang guru dan mempunyai keinginan bagaimana ke depan anak-anak kita menerima proses pembelajaran dengan baik. Karena saya masih prihatin Bapak Ibu, betul masih prihatin. Tidak hanya di jenjang SD termasuk SMP. Ketika ditanyakan Bapak Ibu sebagai rule of the track, dalam proses pembelajaran, apakah teman-teman sudah menyiapkan rencana pembelajaran? RPP ini digawe akeh sing banyak yang belum dibuat. Tidak bisa muluk-muluk berbicara RPP itu tekan sistematikanya, tidaklah. Saya tidak akan sampai ke situ Bapak Ibu. Tidak akan sampai ke situ. Tapi paling tidak kesiapan guru dalam rangka untuk melakukan pembelajaran dari persiapan, alat peraga apa yang perlu disiapkan, evaluasi seperti apa yang akan dilakukan pun teman-teman belum. Apalagi kemarin ini setelah kenaikan kelas, setelah penerimaan rapot di semester gasal. Ya, saya tanyakan untuk semester genap ini Bapak Ibu apa yang sudah dilakukan dalam rangka persiapan pembelajaran. Banyak yang belum menyiapkan itu. Ini. Kami mohon Bapak Ibu lebih ketat lagi kepada teman-teman guru. Lebih ketat lagi. Jadi Bapak Ibu ditambahi guru-guru nom dengan adanya P3 jadi lebih semangat. Tapi kesemangatan itu teman-teman juga masih terlena. Kadang tidak efektif dalam proses belajar, masih tinggi, tidak efektif. Saya masih melihat ya. Sering tokotoni juga. Saya kalau datang ke sekolah Bapak Ibu ketemu jenengan atau mungkin teman-teman saya ada Mas Ibu, Mas Agung tuh angkat sing nyeleneh antik lucu foto. Anak guru dolanan HP, murid akhirnya udah gitu. Terus HP kalau dipukul menang begitu. Itu di salah satu SMP ya ada. Kalau saya laptopnya persis kayak gitu. Ya. Laptop saya isinya paling-paling downloadan tulisan PowerPoint itu ya, ada cerita tulisan paling gambar-gambar foto itu akeh banget. Ini coba Bapak Ibu kita maksimalkan kembali peran guru untuk bagaimana meningkatkan derajat pendidikan, kualitas pendidikan yang disampaikan kepada anak-anak kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan kepala sekolah ini, ya peningkatan disiplin kepada guru-guru kita terkait dengan waktu. Ini kebetulan ada teman-teman kita dari Telkom ini yang melakukan absensi. Terkait dengan absensi, saya kepengen menerapkan absensi kepada teman-teman guru. Datanya sudah kami sampaikan juga. Nanti terconnecting. Server ada di dinas pendidikan ada. Saya punya server.
Saya tidak akan langsung kepada teman-teman guru, enggak. Silahkan itu diurusi Bapak Ibu dulu sebagai kepala sekolah. Tapi kami bisa melihat secara langsung bagaimana absensi yang akan kita terapkan, kita bisa pantau. Ya. Ini baru trial dari teman-teman dari Telkom. Saya matur nuwun sebelumnya. Saya tak melihat. Karena apa Bapak Ibu? Saya kalau gajinya telat sedina, baik mesti Bapak Ibu serean. Mesti serean. Tunjangan sertifikasi kabupaten dia wis cair ini, nembe wingi iki sore. Biasanya bar maghrib ya kene urung reak. Tapi orang tahu matur nuwun itu nggih.